kelas 6, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang kelima. Tentang apakah itu? Tentang Nabi Elia. Yuk kita semakin mengenal siapakah Nabi Elia itu. Selamat belajar bersama Ibu. Mari kita belajar. Anak-anakku kelas 6 semuanya, selamat bertemu lagi dalam pelajaran agama materi pelajaran yang kelima tentang Nabi Elia. Pada pembelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita diajak untuk semakin berani berkata jujur. Yang kedua, kita diajak untuk memahami arti dan tugas seorang nabi. Dan yang ketiga, kita diajak untuk merefleksikan dalam diri karya-karya Allah dalam setiap hidup masing-masing siswa. Marilah kita segera melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan awali. Bagi kalian semuanya, pernahkah anak-anak memiliki keberanian untuk menegur orang yang melakukan kesalahan? Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau mungkin ingin menegur, tapi kamu merasa mungkin takut gitu ya. Jadi bagaimana perasaanmu ketika menegur orang yang melakukan kesalahan? Coba kalian ingat-ingat gimana ya perasaanmu mungkin menegur orang-orang di sekitarmu, temanmu, saudaramu, mungkin bisa jadi malah orang-orang yang lebih tua dari kamu. Nah, gimana perasaan kalian coba? Lalu ketika kamu sudah menegur nih, bagaimana reaksi orang tersebut kepadamu? Mungkin ada yang menerima, berterima kasih, atau sebaliknya, mungkin ditegur malah marah, kecewa, dianggap kamu mencampuri urusannya. Wah, banyak ya. Coba kalian nanti sambil mengingat-ingat, pernah nggak ya, kapan nggak ya, waktu itu aku menegur apa ya? Nah, mungkin kamu punya alasan tertentu nih, mengapa kamu berani menegur orang yang berbuat salah. Nah, coba juga kalian ingat apa yang melatar belakangi sehingga pada waktu itu kamu menegur kesalahan yang dibuat oleh orang di sekitar kamu. Anak-anak, menegur, mengingatkan orang lain yang melakukan tidak baik supaya menjadi baik, itu berarti kamu menjadi seorang nabi. Wow, luar biasa ya menjadi nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu artinya seorang yang secara khusus dipanggil dan dipilih Allah. Tugasnya apa? Menyampaikan sabda dan kehendak Allah atas manusia. Nah, kita akan mengenal lebih dalam tentang sosok nabi besar berikut ini, yaitu Nabi Elia. Terlebih dahulu, kita akan melihat situasi ketika Nabi Elia hidup pada masa itu. Ketika Nabi Elia hidup, itu masih dalam masa pemerintahan di negaranya itu dipegang oleh Raja Ahab. Nanti kalian bisa lihat dari kitab suci kalian, kitab Raja-Raja yang pertama, bab 16 ayat 29 sampai 33, lalu dilanjutkan ayat bab 17 ayat 1. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu seperti apa sih sosok raja yang satu ini. Raja Ahab itu anak dari Omri. Jadi seringkali dikenalnya Ahab bin Omri gitu ya. Memerintah di Israel selama 22 tahun. Wow, cukup lama juga ya. Kemudian Raja Ahab ini memiliki seorang istri atau permaisuri bernama Izebel. Izebel ya. Dia adalah anak Raja Etbaal, itu adalah raja dari Sidon. Nah, apa yang dilakukan Raja Ahab tuh pada mulanya masih baik, tapi setelah dia mengenal Isabel dan memperistri dia mengikuti yang dilakukan oleh istrinya ini, yaitu menyembah dewa Baal, bahkan membuatkan kuil bagi dewa itu di daerah Samaria. Selain itu, Raja Ahab itu juga membuat patung Asyera. Namanya sih keren, tapi itu mereka menyembah patung-patung seperti itu ya.
Nah, kisah tentang Nabi Elia sendiri bisa kalian nanti baca secara utuh dalam kitab Raja-Raja yang pertama bab 18 ayat 19 sampai dengan 40. Situasi masyarakat seperti tadi yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, pada zaman Elia itu mereka jauh dari Allah. Mereka mengikuti Raja Ahab dan Isabel menjadi penyembah berhala atau dewa Baal. Nabi Elia di sini diutus oleh Allah untuk menegur mereka dan menyampaikan nubuat. Ya tentu saja Allah merasa sedih, Allah merasa kecewa karena umat yang dikasihinya malah berpaling tidak setia dari Allah, malah menjadi penyembah berhala. Maka Tuhan melihat bahwa salah satu orang yang bernama Elia ini hidupnya masih baik dan setia, beriman kuat kepada Tuhan, maka diutus oleh Tuhan. Lalu Elia pun menghadap Raja Ahab untuk mengingatkan supaya ia sebagai seorang raja itu menjadi panutan bagi banyak orang untuk segera melakukan pertobatan. Kembalilah kepada Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Bahkan Nabi Elia itu sempat menyampaikan nubuatnya itu, yaitu jika Israel tidak mau bertobat, maka Allah tidak akan menurunkan hujan di Israel selama 3 tahun. Wow, gak kebayang ya, di tempat kita ini gak hujan sebulan aja, wah rasanya gerah banget, panas banget. Bahkan ini 3 tahun, coba gak kebayang, setitik embun pun bahkan tidak menetes. Bisa kita bayangkan betapa panas membaranya udara yang ada di Israel pada masa itu. Raja Ahab tidak suka atas teguran Nabi Elia, maka ia diancam akan dibunuh. Melihat hal ini, Nabi Elia segera melarikan diri dan sampailah ia di kota Sarfat. Nah, di daerah Sarfat ini, ia ditolong oleh seorang janda miskin beranak 1. Selama tinggal di rumah janda miskin itulah terjadi suatu mukjizat yang luar biasa. Apa mukjizatnya? Ketika Elia meminta untuk dibuatkan kue karena dia merasa lapar, si janda sempat mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak persediaan makanan karena memang dia adalah seorang yang miskin. Bahkan dia mengatakan, kalaupun itu saya buatkan kue untuk Tuhan, untuk saya dan anak saya pun saya tidak akan bisa makan. Tapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan mencoba membuatkan kue. Maka yang terjadi, setelah dia mengadonin tepung itu, sungguh luar biasa. Ketika dia tuangkan tepung dan minyak itu, dan dia letakkan lagi, maka di wadah itu penuh lagi dengan tepung dan minyak. Dan dari situlah dia terkaget sekaligus dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia merasa bahwa tamunya ini adalah orang luar biasa, utusan Tuhan. Terbukti ketika ia mencoba membuatkan makanan, minyak dan tepung yang dimiliki oleh dia tidak pernah habis. Bahkan itu terjadi seterus-seterusnya. Sungguh luar biasa keajaiban mukjizat yang dibuat oleh Tuhan ini. Selama Elia di Sarfat, di Israel tidak turun hujan selama 3 tahun. Jadi sungguh-sungguh nubuat yang disampaikan oleh Elia itu terjadi. Setelah 3 tahun berlalu, Nabi Elia pun menghadap kembali kepada Raja Ahab. Ia ingin berusaha untuk menyadarkan sekali lagi Raja Ahab dan seluruh orang Israel. Dan dia ingin menyampaikan satu hal, yaitu ingin membuktikan kemahakuasaan Allah. Maka dia meminta kepada Raja Ahab untuk dia diberikan 1 ekor lembu. Dan untuk 450 orang imam Baal juga diberikan 1 ekor lembu. Dan mereka akan menunjukkan Allah yang disembah oleh siapa yang memiliki kuasa yang luar biasa itu. Maka permintaan Elia pun, tantangan dari Elia ini pun ditanggapi oleh Raja Ahab. Dan diselenggarakanlah di Gunung Karmel. Elia seorang diri berhadapan dengan 450 orang.
Wah, luar biasa Elia ya. Sungguh-sungguh dia percaya akan kekuatan dan bantuan Allah. Nah, ketika itu Elia menyusun 12 batu sebagai simbol 12 suku Israel. Sementara dia persilahkan terlebih dahulu 450 imam Baal itu untuk menyembelih lembunya dan dagingnya ditaruh di atas mezbah mereka. Lalu apa yang terjadi? Imam-imam Baal ini pun mengelilingi persembahan lembu mereka itu sambil mereka menari-nari dan memanggil dewa Baal yang mereka sembah supaya menurunkan api untuk membakar persembahan itu. Sampai siang mereka terus mengelilingi, berputar, menari dan berteriak memanggil dewa Baal. Tetapi tidak sedikit pun api datang yang dibuat oleh dewa Baal. Sehingga Elia tetap meminta mereka untuk semakin keras memanggil yang mereka sembah itu. Semakin sore tidak juga terbakar. Lalu saatnya Elia untuk mengadakan persembahan dan membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Dari 12 batu yang ia tumpuk tadi, kemudian diberikan ranting-ranting, kemudian di atasnya itu diberi daging lembu yang sudah dipotong-potong. Lalu dia meminta para pemuda yang ada di sekitar itu untuk membuat semacam parit di sekitar mezbah persembahan itu dan meminta mereka untuk mengguyur persembahan itu dengan air sebanyak-banyaknya. Bahkan airnya pun menggenang di sekitar altar atau mezbah persembahan itu. Nah, setelahnya Elia kemudian berdoa dengan sungguh sepenuh iman dan sepenuh hatinya. Dia mohon kepada Tuhan supaya menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan itu. Dan tidak berapa lama kemudian dari langit muncullah kilat api yang sangat besar dan langsung membakar persembahan Elia. Orang-orang terkejut akan hal itu, karena mereka juga berpikir bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan persembahannya pun sudah basah kuyup oleh air dan ternyata bisa terbakar habis semuanya. Persembahan Elia yang terbakar menjadi bukti bahwa sungguh Allah yang Maha Kuasa itulah yang pantas disembah, bukan dewa Baal seperti yang mereka sembah selama ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana persembahan Elia itu terbakar oleh api dari Allah, api dari langit. Dan mulai dari itulah mereka semua rebah ke tanah. Mereka menepuk-nepuk dada mereka. Mereka merasa menyesal karena selama ini sudah meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan yang Maha Baik. Dan disitulah banyak orang yang mulai merasakan begitu baiknya Allah menyadarkan mereka melalui Nabi Elia. Anak-anak yang terkasih, pada zaman sekarang ada juga loh manusia yang memberhalakan sesuatu. Misalnya uang, harta benda, jabatan atau kekuasaan, teknologi dan sebagainya. Masih banyak lagi. Sebenarnya sih hal-hal yang tadi disebutkan itu bukan menjadi berhala jika manusia menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, sesuai kebutuhannya. Tidak memiliki keterikatan khusus terhadap hal-hal tadi sehingga melalaikan hubungan dengan Allah dan sesama. Contoh nih, uang akan menjadi berhala kalau orang tuh mengejar uang, dan uang. Dia bekerja seterusnya, uang yang terus dikejar sampai ia melupakan keluarganya, melupakan orang-orang sekitarnya. Sampai juga dia akhirnya menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Kemudian dia sampai habis waktu dan tidak bisa lagi berkomunikasi atau berdoa dengan Tuhan. Nah, itu akan menjadi berhala uang itu, ya. Berikut, kita semua, anak-anak ini khususnya, kalian juga bisa loh menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang.
Apa yang bisa kalian lakukan sebagai nabi kecil? Nah, satu, berbuat jujurlah kepada siapapun. Kalau kamu berkata apa adanya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu sama saja kamu sudah melaksanakan yang Yesus ajarkan. Jadi orang yang jujur. Berikutnya, beriman kuat kepada Allah. Tidak tergoyahkan oleh apapun godaan-godaan di luar sana yang akan menggoyahkan imanmu. Allah itu segalanya. Allah itu sumber kekuatan dalam hidup dan jiwa kita. Jadi tetap pegang kuat imanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, berani menegur orang yang berbuat salah. Ya anak-anak, selagi kamu pada pihak yang benar, pada pihak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, jadilah kamu anak yang berani. Tegur kalau ada siapapun yang berbuat salah. Supaya apa? Supaya orang-orang sekitar kita pun menjadi orang-orang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang. Tuhan memberkati kalian selalu ya. Dan kita bertemu dalam pelajaran berikutnya. Sampai ketemu.